Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channelnya Abang Maxim, channel Maximer Indonesia. Kali ini saya akan membahas masalah orderan ya, yang fiktif maupun tidak fiktif. Karena itu bisa membedakan bagaimana caranya membedakan orderan itu ya. Jangan sampai nanti teman-teman keliru, yang masih baru terutama, bisa dilihat dulu orderannya apakah itu order betul atau bukan ya. Biasanya itu ada sesuatu yang aneh lah gitu. Di sini saya mau membahas masalah orderan, terutama orderan delivery ya. Itu bisa teman-teman lihat dulu, itu bisa jadi order yang menipu atau order yang betul, order yang benar-benar memang order delivery gitu. Oke, nah sebelum masuk ke tutorialnya, pembahasannya, bagi teman-teman yang baru lihat channel ini, klik tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar kalian di bawah agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan tutorial-tutorial dan video yang lainnya seputar Maxim. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Yuk kita lihat. Oke. Nah, ini sekarang ini contoh kasus seperti ini ya. Saya di sini membandingkan dua orderan ya, dua orderan delivery. Nah, yang pertama ini yang sebelah kiri saya ini dengan nominal rupiahnya 31,1K. Nah, di sini orderan ini dari Alfamart Wiwarna 2 ya, ke Polsek Johar Baru. Nah, keterangannya yang di bawah ini apa? Rokok Marlboro 3 plus Fanta 3 botol plus roti tawar 2. Nah, orderan seperti ini biasanya orderan yang menipu. Ini suka keluar ya di list ya, orderan seperti ini. Itu sangat mengganggu ya biasanya. Nah, apalagi kalau teman-teman yang masih baru, yang belum paham, wah ini ada orderan yang lumayan gitu kan. Nah, ini harap dilihat dulu gitu loh. Jangan sampai kalian tuh tertipu dengan orderan ini ya. Nah, dari sebelah kanan saya ini orderan yang benar-benar memang orderan yang pasti ya. Ya, ini dari Bank BRI ya, tujuannya bisa dilihat pengambilannya di mana. Nah, ini tujuan pengantarannya. Nah, keterangan ini hanya makanan aja. Nah, ini bisa dibedakan, ini pasti orderan yang benar-benar orderan delivery ya, yang benar-benar customer yang memesan. Nah, seperti itu. Ini orderan yang sesungguhnya. Yang sebelah kiri saya ini orderan yang fiktif, harap diperhatikan. Nah, sebelah kanan saya ini orderan yang benar-benar orderan dari customer. Nah, jadi masalah orderan yang seperti ini itu biasanya memang nominalnya itu tinggi-tinggi ya. Ada yang rendah, ada yang 6.000 apa 10.000 gitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan. Makanya teman-teman kalau melihat orderan seperti ini, harap dilihat lagi keterangannya supaya tidak salah dalam mengambil orderan itu ya teman-teman. Yang khususnya sih yang masih baru, agar lebih diperhatikan kembali, jangan sampai tertipu, karena di sini dari
orderan yang keluar ini delivery biasanya memakai uang sendiri kalau contoh yang sebelah kiri gitu. Jadi jangan sampai kita ambil lalu kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini biasanya mereka itu sudah membayar langsung ke tokonya, tempat pemesanan makanannya. Nah, ini kita hanya tinggal mengambil saja. Jadi tinggal diambil aja. Biasanya pemesan si customer ini sudah membayar ke toko tersebut. Nah, kalau yang orderan sebelah kiri ini biasanya harus memakai uang kita, dan ini kita tidak tahu kemana tujuannya, ke siapa yang bertanggung jawab atas orderan ini gitu loh. Oke, harap diperhatikan saja orderan seperti ini, karena orderan seperti ini tuh tidak bisa difilter langsung ya sama Maxim sendiri, karena dia berdasarkan orderan ya keluar aja di list gitu. Jadi Maxim sendiri pun belum bisa untuk memfilter mana orderan yang benar dan orderan yang memang benar-benar orderan dan orderan yang fiktif ya, yang orderan bersifat penipuan gitu di aplikasi driver yang khususnya untuk delivery ya. Oke, harap diperhatikan saja. Nah, di sini ada juga dari orderan yang Maxim Bike ya, bike yang orderan penumpang. Nah, di sini juga saya mempunyai contoh 2 kasus. Yang sebelah kanan saya ini orderan yang benar-benar murni orderan. Nah, ini ada nama pelanggannya, ada ada tempat penjemputannya di mana dan tujuannya kemana. Nah, seperti itu ya. Di sini jelas semua tertera semua itu. Biasanya langsung kita chat apa gitu. Nah, seperti itu ya. Biasanya nanti akan dibalas sama pengguna ya. Lalu yang di sebelah kiri saya ini orderannya yang tidak begitu jelas ya, menjemput di mana dan pengantarannya sendiri sudah tidak jelas gitu loh. Jadi kalau kita biasanya kan kalau sudah agak jauh terus kita dapat orderan seperti ini yang di sebelah kiri saya ini, itu biasanya akan menyulitkan kita ya, sebab kalau kita cancel itu pasti kita akan kena pelanggaran ya, yang namanya PTO, karena orderan yang dikasih ke kita secara otomatis, karena tidak ada respon sama sekali, di chat juga tidak balas, di telepon juga tidak diangkat ya, otomatis kita kan harus cancel ya. Nah, terlebih kita harus datang dulu ke lokasinya seperti itu. Kalau kemungkinan kita tidak mau terkena PTO kan ya, kita harus ke lokasi tersebut. Nah, lalu klik kita sudah tiba, yang ini sudah tiba. Nah, jikalau tidak ada respon sama sekali barulah kita bisa cancel. Nah, itu kemungkinan tidak akan terkena PTO. Tapi kalau kita tidak kita datangi ke alamat yang dituju, itu biasanya kalau langsung kita cancel itu biasanya kita terkena namanya PTO ya, penugasan otomatis ya, kita menolak penugasan otomatis namanya ya, seperti itu. Nah, ini ada perbedaan antara delivery dan orderan yang penumpang ya, dimana salah satunya ada fiktif dan ada orderan yang pasti itu. Nah, semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang masih baru, yang baru bergabung dengan Maxim, supaya diketahui orderannya seperti apa,
Jadi jangan sampai salah, jangan sampai keliru, supaya teman-teman juga bisa menjalankan order ini dengan benar, dengan semangat. Oke. Nah, itu mungkin pembahasan saya mengenai orderan penumpang dan orderan delivery ya, yang dimana terdapat orderan fiktif atau penipuan, dan yang satunya adalah orderan yang pasti, yang benar-benar orderan dari customer. Oke, segitu aja pembahasan dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, semoga bisa kita pelajari bareng-bareng ya, jangan sampai kita keliru dalam mengambil sebuah orderan. Baik, itulah tadi pembahasan kita mengenai masalah order fiktif dan non fiktif dari delivery dan dari orderan penumpang ya. Jadi banyak di teman-teman di lapangan banyak menanyakan bagaimana orderan fiktif ini tidak bisa terfilter oleh server Maxim. Ya, kalau menurut saya orderan seperti ini tuh memang sudah otomatis masuk ya ke server Maxim, lalu dibagikan ke driver karena udah otomatis, karena sistem sendiri pun tidak bisa melihat itu fiktif atau bukan gitu. Jadi yang bisa membedakan adalah kita sendiri, orderan itu logikanya masuk atau tidak gitu, orderannya betul atau tidak, kita tinggal memilih aja gitu. Karena kalau server sendiri, karena sistem tidak bisa membaca apakah itu fiktif ataupun bukan, server tidak akan bisa pernah membaca gitu. Yang bisa membaca adalah pikiran kita sendiri. Oke, jadi paham ya teman-teman ya. Jadi biar bisa membandingkan antara yang fiktif dan non fiktif, kita lihat dulu orderannya itu benar atau tidak gitu, masuk akal atau tidak gitu. Kalau tidak masuk akal ya ngapain kita ambil, kan seperti itu ya. Jadi mohon diperhatikan lagi teman-teman orderannya, baik dari yang penumpang ataupun delivery, supaya kita tidak salah. Buat teman-teman yang baru, ini bisa jadi buat pembelajaran ya, buat semua kita pembelajarannya, agar kita lebih paham, lebih mengerti. Jadi kita nggak salah ambil orderan, supaya kita bisa tetap menjalankan orderan itu dengan benar ya. Karena sistem sendiri pun bisa dibilang masih belum bisa membaca antara fiktif dan non fiktif gitu. Hati-hati juga teman-teman yang untuk fiktif, yang untuk penumpang. Kalau umpamanya fiktif, lebih baik kita datengin dulu ke lokasinya. Barangkali itu memang benar-benar order, barangkali memang benar-benar ada, tapi customer tidak mau membalas chat atau tidak sempat, lebih baik kita datangi dulu. Oke, seperti itu dari saya. Kemungkinan mohon maaf lah jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Semoga di tutorial ini di tutorial ini bisa membantu teman-teman semua, bisa bermanfaat, bisa saling berbagi. Oke, segitu aja dari saya. Tetap semangat jalani orderan ini dengan benar, jangan sampai kita salah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung, yang baru bergabung. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, like, dan subscribe di channel ini agar channel ini bisa berkembang ya. Terima kasih teman-teman. Salam satu aspal, tetap semangat, hati-hati di jalan.